Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimers dimanapun berada, saya Purwanto, pengurus PAC LDII, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kali ini akan membahas mengenai solusi ekonomi di tengah pandemi corona. Dan saya tidak sendirian, akan ditemani oleh bintang tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Ustadz Haji Ditra Rifki Nur Fauzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita akan berbicara mengenai solusi ekonomi di tengah pandemi corona. Dan yang pertama akan kami pertanyakan, Pak Ustadz, saat ini dalam kondisi seperti ini sangat sulit bagi semua kaum muslimin yang ada di seluruh dunia, karena Allah mencoba dalam saat COVID-19. Maka bagaimanakah solusi kita? Apakah bisa tetap khusyuk dalam beribadah? Karena hal-hal yang seperti ini bagi mereka sangat terasa ketakutan dalam wabah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dijelaskan Pak Ustadz, agar muslimers ingin tahu penjelasan dari Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Baik muslimer semuanya, saya akan menjawab dari pertanyaan yang diajukan, yaitu mengenai ekonomi sulit, terus bagaimana kita tetap khusyuk dalam beribadah. Begitu ya Bapak? Iya. Ya. Jadi begini, sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang kekhusyukan itu. Khusyuk itu adalah pekerjaan hati, ya. Seyogyanya kita sebagai muslim dalam beribadah itu harus khusyuk, ya, dalam kondisi apapun. Belum tentu ekonominya sulit kemudian tidak bisa khusyuk, belum tentu. Ada juga orang yang diberikan oleh Allah rizki yang luar biasa, kemudian di situ ibadahnya tidak khusyuk ada. Jadi khusyuk itu sebenarnya adalah letaknya di dalam hati. Bagaimanapun kondisinya itu harus kita seyogyanya harus khusyuk dalam setiap ibadah. Kembali ke pertanyaan, yaitu ekonomi sulit, bagaimana mengkhusyukkan dalam ibadah. Sebelum saya menjawab ini, saya ingin membuat korelasi antara dua hal ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an yang berisi, kami niscaya sungguh akan mencoba pada kalian orang iman, mencoba dari sesuatu yang menakutkan, dari rasa ketakutan, kemudian rasa lapar, kemudian wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat, kekurangan harta, kekurangan dirinya sakit-sakitan dan lain sebagainya, kemudian kekurangan buah-buahan, kekurangan makanan, larang pangan. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian statement Allah yang terakhir, wa basyiris sabirin. Jadi pertama kita pahami bahwa ekonomi sulit ini di tengah virus corona ini ternyata adalah
ujian dari Allah kepada hambanya. Kita orang iman. Kemudian selain itu ternyata Allah juga memberikan jalan keluar. Dalam surah Al-Baqarah Allah memberikan jalan keluar itu. Wasta'inu bis sabri was shalah. Kalian minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Ya. Ini adalah jalan keluar yang Allah berikan, sabar dan sholat. Berkaitan dengan yang tadi Allah berikan ujian, terus kemudian kita disuruh sabar. Wabasyiris sabirin. Muhammad, berilah kabar gembira pada orang-orang yang mau bersabar. Nah, ternyata itu adalah jalan keluar yang Allah berikan. Tetapi ada kalimat yang terakhirnya, wa innaha lakabiratun ila alal khosyi'in. Tetapi sabar dan sholat itu susah, berat, rasanya itu berat dikerjakan, kecuali yang bisa mengerjakan hanya orang-orang yang khusyuk. Seperti itu. Apalagi di tengah pandemi yang sekarang ini, ya kan, kesulitan ekonomi yang sekarang ini, di tengah wabah virus corona, ya kan, kalau zaman hadisnya di zaman dulu yang namanya ta'un, ya, itu lebih spesial lagi karena ada keutamaan-keutamaannya. Dalam hadis Bukhari, Aisyah bertanya pada Nabi anit ta'un, tentang ta'un. Kemudian Aisyah mengabarkan atau diceritai oleh Nabi diceritai oleh Aisyah, fa akhbarani annahu adzabun yab'atsuhu Allahu may yasha. Aisyah bertanya pada Nabi, kemudian Nabi menghabari Aisyah bahwa ta'un itu dulu adalah siksaan yang Allah utus bagi orang yang Allah kehendaki untuk disiksa. Jadi ta'un itu memang siksaan yang Allah berikan untuk orang zaman dulu. Nah, kemudian lanjutan dari kembali ke hadis tadi, Aisyah melanjutkan wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tetapi bagi orang iman Allah menjadikan ta'un ini adalah rahmat bagi orang iman. Bayangkan, penyakit ta'un ini Allah jadikan bagi orang iman adalah rahmat. Seperti hujan berarti rahmat, ya kan? Dijadikan rahmat untuk orang iman. Maka ekonomi yang sulit ini, apalagi di tengah wabah, ekonomi sulit, tapi kesulitannya karena wabah ini sesuatu yang Allah berikan cobaan bagi orang iman, yaitu menjadi rahmat bagi orang iman. Laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkuthu bi baladi fayamkuthu fi baladihi. Tidak ada seorang pun dari orang iman kemudian dia tertimpa ta'un, ya kan? Kemudian dia fayam kusu fi baladihi, kemudian dia bisa berdiam di wilayahnya. Ini dalil PSBB, ya, yang dipakai pemerintah. Dia berdiam di wilayahnya. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia meyakini bahwa ta'un yang dia kena atau yang dia kena timpa ta'un ini adalah apa yang menjadi qadarnya Allah, sudah menjadi qadarnya Allah. Maka apa kefadilnya? Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Maka dia mendapatkan pahala syahid. Ini yang luar biasa. Kondisi ekonomi sulit lantaran kena ta'un, berarti kan cobaan nih. Ya, ini sangat luar biasa, menjadi rahmat bagi orang iman. Jadi kita fahami dulu untuk menjawab tentang ekonomi sulit, kemudian tidak khusyuk dalam beribadah. Kita fahami dulu bahwa kita melihat ini sebagai kacamata orang iman. Ini adalah ujian dari Allah yang pasti dituju untuk kita semua. Dari sakitnya, dari susah pangan, ya kan, ketakutan terhadap virus, ya kan, khauf, ju', kemudian larang pangan, ekonomi sulit, larang pangan, sakit-sakitan, hartanya menurun, ya kan, wa naqsi minal amwal, hartanya berkurang, omsetnya, usaha normalnya banyak, kemudian kena seperti ini jadi turun. Itu merupakan ujian dari Allah. Banyak sekali ayat-ayat yang Allah berikan ujian untuk kita. Jadi kembali ke pertanyaan yang tadi, ekonomi sulit, kemudian bagaimana khusyuk ibadah. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan. Kita fahami dulu, ekonomi sulit ini adalah ujian, cobaan yang Allah berikan pada kita. Kita sebagai orang iman harus memahami itu, menyadari itu sepenuhnya bahwa itu adalah ujian dari Allah. Kemudian kedua, bagaimana jalan keluarnya, ya kan? Jalan keluarnya bagaimana?
ternyata Allah memberikan garis, yaitu dengan sholat dan sabar. Tapi sholat sabar ini sebagai jalan keluar tidak bisa diraih kecuali bagi orang yang khusyuk. Ini yang nomor 3 poin ini. Jadi khusyuk itu adalah sarana untuk kita ditolong dari ujian kita, termasuk ekonomi yang sulit. Jadi kalau bisa dibalik pertanyaannya, khusyuk ibadah adalah cara untuk keluar dari ekonomi yang sulit. Itu kita memandangnya seperti itu. Begitu Bapak. Baik Pak Ustadz, penjelasannya sudah luar biasa sekali. Muslimers yang sudah mendengarkan apa yang dijelaskan Pak Ustadz, bahwa intinya Allah memberikan rasa takut, memberikan penyakit dan lain-lain itu jangan menjadikan suatu kekhawatiran, tapi tetap kita dalam beribadah, khusyuk dalam beribadah. Begitu Pak Ustadz ya. Baik, pertanyaan kedua Pak Ustadz, yaitu apa yang kita rasakan seperti saat ini adalah ekonomi sangat sulit bagi mereka yang mengalami. Kemudian apakah kita wajar untuk mengharapkan atau menggantungkan diri pada pemerintah dan orang lain? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Alhamdulillah, kalau untuk bantuan pemerintah, presiden, kemudian dari gubernur juga sudah memberikan bantuan kepada rakyat-rakyatnya, semua masyarakatnya dengan cepat tanggap dari dampak ekonomi yang luar biasa ini. Akan tetapi kita sebagai orang iman, orang Islam, tidak sewajarnya menggantungkan diri full terhadap bantuan pemerintah. Itu tidak sewajarnya begitu. Mengharapkan bantuan itu boleh, tetapi kalau menggantungkan bantuan semuanya dari pemerintah itu tidak tepat. Nabi Daud pun juga beliau bekerja, ya kan, ma akala ahadun ta'aman qatun khairun min ayyakula min amali yadihi. Jadi makanan yang paling baik bagi seseorang itu adalah hasil dari kerjanya sendiri. Wa inna nabiyallah Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Beliau itu juga bekerja untuk mencukupi kebutuhan makannya beliau, untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi tidak tepat kalau kita sebagai orang iman, orang Islam, kok di situ hanya menggantungkan diri saja, tidak mau bekerja kepada yang lain, tidak mau bekerja dalam seharinya, hanya diam di rumah, hashtag di rumah saja, kemudian disalahgunakan di rumah saja menunggu bantuan. Itu tidak tepat. Mengharapkan boleh, karena memang pemerintah adalah ulil amri dalam negara, sedangkan rakyatnya adalah rakyahnya. Jadi sewajarnya pemerintah itu membantu rakyatnya, tetapi kita tidak bisa mengandalkan penuh dari bantuan pemerintah tersebut. Berarti Pak Ustadz, pada saat kita sangat terpaksa dan sangat kepepet dalam ekonomi seperti ini, berarti kita tidak usah mengandalkan atau menggantungkan kepada pemerintah, masyarakat beserta jajarannya dalam bantuan-bantuan, sehingga kita tidak akan menjadi orang yang lemah, tapi kita harus semangat, harus kuat untuk mencari solusi yang terbaik agar kita menjadi masyarakat yang bagus, masyarakat yang mandiri, tidak mengandalkan pemerintah, masyarakat beserta jajarannya. Baik, pertanyaan yang ketiga Pak Ustadz, yaitu dalam situasi seperti ini otomatis dampaknya pada semua pegawai, karyawan dimanapun berada, termasuk karyawan-karyawan semuanya dirumahkan, semuanya tidak dipekerjakan selama ada virus wabah corona seperti ini. Sehingga bagaimana jika pekerjaan atau bisnis kita sedang dicoba seperti saat ini, apakah boleh kita protes kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasannya Pak Ustadz kepada muslimus yang berbahagia.
kita sebagai orang Islam, orang iman, tidak boleh protes terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan ujian dari Allah yang diberikan pada kita. Kalau Allah itu mencintai seorang hamba, itu pasti Allah akan menguji. Bahkan kita sebelum masuk surga itu harus diuji dulu. Di dalam surah Al-Baqarah, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Jadi memang Allah mencoba dari khauf, terus kemudian di Al-Baqarah yang am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra, dari melaratan, dari bahaya, dari sakit-sakitan, hartanya berkurang. Itu memang identik dengan orang iman. Jadi kita sebagai orang iman, orang Islam, memang tidak boleh untuk protes terhadap qadarullah. Justru kita disarankan, diusahakan, diperintahkan untuk sabar. Tadi wasta'inu bis-sabri was-shalah. Gitu. Jadi tidak boleh kita protes, kita harus bersabar dan kita mencari pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Muslimers, kita disarankan oleh Pak Ustadz tidak boleh protes kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah. Seperti saat ini Allah mencoba, sudah berbulan-bulan Allah memberikan wabah virus COVID-19, maka kita disarankan oleh Pak Ustadz supaya bersabar dan sholat agar kita tidak mempunyai rasa yang tidak diperkenankan oleh umat Islam. Begitulah Muslimers, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini alhamdulillah sudah dijabarkan di dalam Al-Quran, sudah jelas sehingga Muslimers menjadi paham dan jelas. Begitu Pak Ustadz ya. Oke, baik. Pertanyaan yang keempat yaitu apa yang tadi saya sampaikan bahwa Pak Ustadz sekarang ini kondisi sulit seperti ini, para pekerja, karyawan semuanya dirumahkan, termasuk pabrik-pabrik yang skupnya internasional, bahannya dari luar kemudian diekspor keluar, maka terkendala dengan seperti ini, kondisi seperti ini otomatis merumahkan karyawan untuk tidak bekerja di perusahaan tersebut. Untuk itu saya bertanya, bagaimana caranya agar ekonomi saya ini tetap berjalan di tengah-tengah situasi sulit seperti ini Pak Ustadz? Bagaimana penjelasannya? Baik, ini pertanyaan memang luar biasa. Bagaimana bertahan di tengah kondisi seperti ini? Saya akan menjawab dari kacamata Quran dan hadis. Yaitu yang pertama, memang kita disuruh bersabar. Ketika awal tertimpa, awalnya kita harus bersabar dulu. Ya, dalam Quran, qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika tertimpa musibah, langsung kagetan pertama adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian kita cari bagaimana jalan keluarnya dengan sholat dan sabar. Kemudian dari Nabi bagaimana mengajarkannya? Banyak sekali Nabi memberikan tips-tips. Mulai dari kita disuruh mujahid masjid, ya kan? Mujahid masjid itu kerja mempeng tirakat banter. Kalau orang Jawa mengatakan kerja mempeng tirakat banter. Dan itu juga Nabi bersabda, qad aflahal al-muzhidu al-mujahidu. Sungguh beruntung orang yang muzhid dan mujahid. Kemudian menjaga amanah, termasuk menjaga amanah. Kalau kita amanah, itu bisa menarik rezeki bagi kita. Sedangkan kalau khianat, itu malah kita menjadi fakir, menarik kefakiran. Seperti kita sebagai konsumen ketika kita membeli dagangan, kemudian ada pedagang yang amanah, jujur, pasti kita sebagai konsumen akan kembali lagi ke sini. Kemudian amalkan amalan-amalan yang bisa mendatangkan rezeki.
memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah dan lain sebagainya. Itu dari kacamata agama. Kemudian dari kacamata dunia bagaimana? Ya, kita coba untuk diferensiasi. Di kondisi begini kita coba cari celah usaha apa sih yang menguntungkan. Dan kita ada social distancing, tidak boleh berkumpul, tidak boleh bertemu. Berarti banyak menggunakan dunia maya. Jualan pulsa mungkin begitu. Jadi kita coba pikirkan apa nih yang cocok usaha ini. Searching di Google juga banyak. Teman-teman di Google, muslim-muslim yang lain juga menyediakan sharingan yang bermanfaat seperti itu. Jadi kita diferensiasi, kita coba cari peluang kemudian diferensiasi. Baik muslimers yang berbahagia, terima kasih atas perhatiannya dan menerima penjelasan dari Pak Ustadz Haji Ditra Revinur Fauzi tentang solusi ekonomi di tengah pandemi corona ya Pak Ustadz ya, sehingga para muslimers bisa memahami, bisa mengerti tentang bagaimana solusi ekonomi di tengah pandemi corona. Dan mudah-mudahan muslimers bisa ketemu kembali di konten-konten YouTube PCLD Cilincing di lain kesempatan atau di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz. Terus apa lagi? Tentang tema solusi ekonomi di tengah pandemi corona.